Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membawa tema yaitu ciri-ciri dukun itu apa saja. Di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 9532 dikatakan, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2230, yang mendatangi tukang ramal maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa ciri dukun, sehingga dengan mengetahui ciri-ciri tersebut hendaknya kita berhati-hati bila disebut ada pada seseorang walaupun dia mengaku hanya sebagai tukang pijat, bahkan berbaju yang lain. Di antara ciri tersebut, yang pertama, biasanya dukun adalah bertanya kepada sakit tentang namanya, nama ibunya atau semacamnya, sama seperti anak hasil zina dinasabkan ke ibunya. Nomor dua, meminta baju bekas pakaian seperti baju dalam, sorban, sapu tangan, kaos, celana atau sejenisnya dari suatu yang bisa dipakai si sakit atau pasien, atau bisa juga meminta fotonya. Yang ketiga, terkadang meminta hewan dengan sifat tertentu untuk disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau dalam rangka diambil darahnya untuk kemudian dilumurkan pada tempat yang sakit pada pasiennya, atau untuk yang ditentukan. Nomor 4, menulis jampi-jampi dan mantra-mantra yang memuat kesirikan. Yang kelima, membaca mantra atau jampi-jampi yang tidak jelas dan meminta kepada selain Allah. Yang keenam, memberikan jimat agar percaya sama jimat, bisa berupa buntelan, keris, cincin, minyak, dan lain-lain. Nomor 7, memerintahkan si sakit untuk menjauh dari manusia beberapa saat tertentu di sebuah tempat yang gelap yang tidak dimasuki sinar matahari. Yang nomor 8, meminta si sakit untuk tidak menyentuh air sebatas waktu tertentu, biasanya selama 40 hari atau beberapa hitungan hari yang ditentukan. Nomor 9, memberikan jimat kepada si sakit sesuatu untuk ditanah. Nomor 10, memberikan kepada si sakit sesuatu untuk dibakar dan mengasapi dirinya dengannya. Nomor 11, menebak-nebak kepada si sakit tentang namanya, asal daerahnya, dan program padahal belum diberitahu oleh si sakit. Nomor 12, terkadang menampakkan suatu penghinaan kepada agama, misal objek tulisan-tulisan ayat Al-Quran, atau menggunakan pada sesuatu yang hina. Nomor 13, menyepi atau menyendiri dan menjauh dari orang-orang karena dia lebih sering bersepi bersama setan yang membantunya dalam praktek perdukunan. Demikian ciri-ciri dukun tersebut. Ini sekedar beberapa ciri dari, bukan terbatas pada ini saja, namun masih banyak ciri-ciri yang lain. Dengannya seseorang dapat mengetahui bahwa orang tersebut adalah dukun atau tukang sihir atau tukang ramal, apapun nama dan julukannya, walaupun terkadang berbaut label-label seperti pakai sarung, pakai sorban, pakai baju hitam-hitam, dan lainnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.